Silakan ketua kelas pimpin doa. Rehan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Iya, Bu. Nurul Raihan Fauzia. Hadir, Bu. Uyun. Hadir, Bu. Liva. Hadir, Bu Guru. Oke, hari ini hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai teks ya. Kalian harus membaca teks ini sampai 5 menit ya. Nanti akan Ibu tanyakan. Dan Ibu tanyakan. Ya, Bu. Oke, sudah bacanya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu ambil teksnya ya. Nah, Ibu ingin bertanya nih. Ada yang pernah ke laut? Saya pernah, Ibu. Nah, atau ada yang pernah ke sawah? Pernah. Nah, Ibu ingin tanya, apa aja sih yang dilihat di laut, sekitar pantai? Ikan. Pasir, Ibu. Air. Ya, betul Pohon kelapa. sekali. Lalu kalau di sawah? Padi. Ya, betul sekali. Cacing. Jadi, kenapa Ibu menanyakan kalian pernah pergi ke pantai atau ke sawah? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yang dimana tentang ekosistem dan subtema 1, komponen ekosistem, yang dimana memuat dua pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia tentang ide pokok yang termuat dalam teks non-fiksi, dan muatan pelajaran IPA tentang komponen ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu untuk mengetahui ide pokok dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, untuk muatan mata pelajaran IPA-nya yaitu untuk mengetahui apa aja sih komponen ekosistem dan juga apa sih ekosistem itu. Nah, sekarang coba buka halaman 10 ya. Coba kalian perhatikan gambar. Oke, nah sudah kalian perhatikan dan kalian baca teks di bawahnya? Sudah, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya ya setelah kalian perhatikan gambar dan teksnya. Ada yang tahu apa itu ekosistem atau yang kalian ketahui gitu tentang ekosistem? Saya. Ayo coba Rehan. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup. Ya, betul sekali. Ayo coba Uyun. Tempat tinggal makhluk hidup, Ibu. Ya, kalian semua benar. Jadi ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup dalam sebuah lingkungan, dan di mana ekosistem ini terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, yang di mana individu ini adalah makhluk tunggal, misalnya ada seekor sapi atau seorang manusia atau sepohon mangga seperti itu. Nah, selanjutnya ada populasi. Nah, populasi di sini adalah kumpulan hewan yang sejenis yang hidup pada suatu tempat, misalnya kumpulan teratai, kumpulan kuda, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah sekumpulan populasi yang hidup pada suatu tempat. Nah, misalnya ada komunitas sawah, komunitas pantai, komunitas sungai, yang dimana Ibu tanyakan pada awal pembelajaran tadi. Ibu tanyakan kalian pernah ke pantai itu. Nah, ini dan maksudnya yaitu di sana itu ada apa aja di pantai Ibu tanyakan tadi? Ada air, ikan, pohon kelapa, pasir. Ya, betul sekali. Nah, di sanalah makhluk-makhluk hidup yang menempati sebuah komunitas, di mana ada komunitas pantai. Nah, sekarang coba buka halaman selanjutnya. Nah, di situ coba perhatikan ya. Di sana ada tulisan komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini terdiri atas dua, yang dimana ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Coba Uyun. Saya komponen biotik itu makhluk hidup, Ibu. Ya, betul. Coba Rehan untuk abiotiknya? Yang tidak hidup, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini komponen abiotik
Dan biotik ini merupakan dua komponen yang termasuk dalam ekosistem. Yang dimana biotik ini adalah komponen yang hidup atau makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, dan juga kita ini sebagai makhluk hidup. Nah, jadi komponen abiotik ini adalah termasuk makhluk yang tak hidup. Nah, contohnya itu seperti benda, air, udara, tanah, dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan hewan termasuk contoh dari komponen abiotik. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Nah, di sini herbivora ini adalah sebagai hewan pemakan tumbuhan, contohnya seperti kelinci pemakan kangkung, kambing pemakan rumput, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu ada karnivora, di mana ada hewan pemakan daging seperti harimau, singa, dan sebagainya. Dan untuk omnivora ini adalah pemakan segala, di mana kita sebagai manusia itu contoh dari omnivora karena kita sebagai pemakan segala, pemakan nasi, tumbuhan, daging, dan sebagainya. Oke, nah setelah Ibu tadi menjelaskan, nah Ibu ingin bertanya nih, nah coba perhatikan lingkungan sekitar kelas kalian. Nah, apa saja sih yang kalian lihat pada lingkungan sekitar kelas kalian, misalnya hewan apa aja, tumbuhan apa aja gitu yang ada di luar. Ada rumput, pohon mangga Ibu. Ya, betul sekali. Nanti jadi di lingkungan sekitar kelas kalian itu ada benda tak hidup, ada benda hidup yang dimana seperti tumbuhan, rumput, pohon, dan sebagainya. Dan juga ada hewan di mana ada seperti belalang, capung, dan sebagainya. Ada untuk benda tak hidupnya seperti udara, tanah, dan benda mati lainnya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu bagikan di atas meja kalian juga di sini. Oke, nah di sana itu terdapat ada hewan kerbau, kijang, kucing, ayam, dan juga burung. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, di situ kan ada kerbau. Nah, coba sebutin kerbau itu sebagai pemakan apa? Rumput, tumbuhan. Ya, betul sekali. Jadinya tergolong dalam herbivora. Ya. Nah, coba Uyun perhatikan hewan pemakan daging. Kucing di sini Ibu. Ya, betul sekali. Jadi kucing ini termasuk dalam kelompok karnivora karena sebagai pemakan daging. Nah, di situ coba perhatikan, cari lagi gambar hewan pemakan segala. Ayam. Ya, coba Uyun. Burung Ibu. Ya, betul sekali karena dua hewan ini termasuk pemakan segala, tidak hanya tumbuhan, nasi, biji-bijian, semua dimakan. Jadinya dua hewan ini termasuk dalam kelompok hewan omnivora. Setelah Ibu menjelaskan tentang ekosistem, Ibu mempunyai teks non-fiksi tentang ekosistem. Nah, yang dimana dalam teks ini kalian harus mencari sebuah ide pokok dalam teks ini ya. Ibu akan membagikan teks. Nah, coba kalian baca secara seksama dan mencari apa itu ide pokok. Nah, ada yang tahu apa itu ide pokok sebelumnya? Udah tahu. Jadi, pokok pikiran adalah sebuah ide utama dalam sebuah paragraf atau biasa juga disebut dengan gagasan utama. Nah, pokok pikiran ini biasanya selalu ada pada setiap paragraf pada sebuah teks. Nah, sudah kalian mencari ide pokok pada teks ekosistem? Sudah Ibu. Nah, oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu punya LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Oke, satu kelompok ada 2 anggota. Ini satu kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2.
Ya, Bu. Pertama, Punya dulu, Bu. ya, kelompok 2. Silakan masuk. Apa ini? Pikiran utama pada paragraf 1 yaitu lingkungan. Informasi pentingnya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang terdiri dari bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Itu saja, Ibu. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang coba gilirannya kelompok 1. Iya. Jadi di sini saya tugasnya itu untuk memisahkan mana hewan omnivora, karnivora, dan herbivora. Nah, jadi hewan pertama itu ada kelinci. Kelinci itu makanannya tumbuhan. Dia tergolong hewan herbivora. Di sini ada buaya, dia makanannya daging, tergolong karnivora. Dan di sini ada ayam, makanannya tuh kayak biji-bijian, nasi itu tergolong pemakan segala atau omnivora. Ya, betul sekali. Silakan duduk kelompok 1. Ya, jadi yang kalian kerjakan atau diskusikan itu ya benar sekali. Nah, untuk kelompok 1, sudah dikerjakan dengan benar di mana mencari pokok utama dan juga informasi penting dalam sebuah teks ekosistem. Nah, yang dikerjakan oleh kelompok 2 di mana mengelompokkan gambar hewan, nama jenis makanannya dan juga golongan makanannya. Nah, oke, nah sekarang setelah kalian mengerjakan LKPD, nah Ibu minta kalian mengumpulkan ya, serta juga dengan tes ekosistem untuk mencari ide pokok sebelumnya. Nah, setelah kita membahas beberapa materi tadi, nah Ibu ingin menanyakan kembali apa saja sih kita pelajari dari tadi? Saya. Ya, coba Rehan. Tadi kita pelajari tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda yang di sekitar dan benda-benda di sekitar mereka. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, coba Uyun. Tadi kita belajar tentang mencari ide pokok dalam sebuah teks. Ya, benar sekali. Jadi, yang kita pelajari tadi itu tentang komponen ekosistem yang termuat dalam mata pelajaran IPA dan juga mencari ide pokok dari sebuah teks non-fiksi yang termuat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu punya tugas mandiri untuk kalian ya, untuk mengevaluasi pembelajaran kita dari tadi. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal yang telah Ibu bagikan. Nah, udah kalian kerjakan tugas mandirinya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang dikumpulkan ya. Oke, jadi setelah kalian mengerjakan tugas mandiri tadi, Ibu akan memberitahukan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang subtema 2, yaitu cara melestarikan lingkungan atau cara melestarikan ekosistem. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa ya. Coba untuk kelas mimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.